Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita berjumpa pada episode ini, yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sholat. Tentu saja karena kita semuanya sudah paham, sudah tahu di dalam melaksanakan ibadah sholat, saya ingin melihat sisi lain dari pelaksanaan sholat yang kita laksanakan, bahwa sholat itu akan membangun hidup optimis. Nah, ini salah satu kajian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mengapa sholat bisa membuat kita hidup menjadi optimis? Pertama, harus dipahami bahwa sholat merupakan salah satu bentuk penyerahan diri kita kepada Allah secara total. Kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Allah dengan seluruh totalitas jiwa dan diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang optimis dalam menghadapi apapun. Menghadapi kehidupan ekonomi, menghadapi kehidupan atau dilema rumah tangga, menghadapi kehidupan atau mungkin sekarang kita sedang diuji dengan wabah. Maka sholat kita itu harus berfungsi menjadikan kita hidup tetap optimis. Sebab kalau kita perhatikan sekarang ini, dengan adanya wabah itu banyak orang yang bersembunyi, kemudian kocar-kacir, mentalnya menjadi terpuruk dan sebagainya. Ya, kita harus menjadikan sholat ini menjadi penyangga mentalitas kita, membangun karakter dan jiwa kita. Dengan sholat, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang optimis. Ketika kita dilanda oleh ujian atau cobaan dari Allah, berupa wabah, berupa penyakit, kemerosotan ekonomi, kemudian hal-hal lain yang membuat kehidupan kita menjadi terkoyak, kita insya Allah akan tetap tegar. Kalau kita betul-betul berserah diri kepada Allah, dalam arti berserah diri artinya kita setelah melakukan ikhtiar dan usaha yang luar biasa, baru menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Kita berikhtiar sekarang misalnya dengan wabah sekarang ini, menjaga kesehatan diri kita, lingkungan kita, menjaga jarak sosial kita. Setelah itu baru kita serahkan diri kepada Allah. Ya Allah, kami sudah berikhtiar, kami sudah berusaha, dan kami serahkan semuanya ini kepada Allah. Maka kalau sudah seperti itu, berarti kita akan memiliki sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki sikap husnudzon, insya Allah setiap apapun peristiwa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, maka kita insya Allah akan menjadikan semuanya itu adalah baik bagi kita dan kita bisa mengambil hikmahnya. Cuman pertanyaannya, sholat yang seperti apakah yang bisa membangun sikap hidup mental kita menjadi tegar, menjadi berdiri kokoh, menjadi optimis? Karena ternyata di dalam Al-Quran digambarkan macam-macam sholat. Nah, ini jadi ikhwatu iman semuanya tinggal melihat atau mengintrospeksi diri kita. Kira-kira posisi sholat kita itu yang mana? Di tingkatan yang seperti apa? Apakah sudah masuk dalam kategori sholat yang sudah bisa menjaga diri kita untuk membangun mentalitas kita, menjadi kepribadian kita siap bertempur, siap melawan berbagai hal apapun dalam hidup ini? Atau sholat kita masih sholat dalam kategori yang kurang bagus atau tidak bagus? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa tingkatan sholat. Yang pertama, ada kata sholat itu terkait dengan kusala, kata kusala. Ini dapat kita baca misalnya di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafikina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum.
tetapi Allah juga akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan solat, maka solatnya itu kusala. Yuraunan nas. Mereka itu adalah orang-orang yang di dalam melaksanakan solatnya itu karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Wala yazkurunallah, dan mereka tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Jadi yang pertama, dan ini tentu saja merupakan tingkatan solat yang paling rendah, yaitu solat kusala. Kenapa solat kusala? Karena ternyata di situ solat kusala itu adalah solat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka sering kita mengatakan atau mendengar, atau barangkali semuanya juga sudah mendapatkan pengertian, bahwa orang munafik itu sesungguhnya di dalam hati mereka itu ada keimanan, cuman hanya sedikit saja. Lebih besar daripada dirinya itu adalah mereka ingkar, mereka tidak beriman kepada Allah. Maka akan melahirkan sifat solatnya pun sifat yang kusala itu. Dan salah satu ciri dan karakter orang-orang yang munafik itu adalah mereka hanya sedikit saja mengingat Allah. Dan orang-orang yang hanya sedikit mengingat Allah, maka akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang mengingkari, yang ingkar jauh dari mengingat Allah, maka nuqayyid lahu syaitonan, akan dikirimkan kepada orang itu, yaitu atau dijadikan bagi orang itu syaitonan fahuwa lahu qarin, dan setan itu baginya akan menjadi pendamping, menjadi teman dekat. Nah ini bagi orang-orang yang di dalam solatnya kusala, solatnya itu kusal-kusel, solatnya lengah, solatnya lalai, maka mereka itu akan dijauhkan oleh Allah. Dan kemudian di dalam sikap hidupnya pun mereka jauh dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka mereka pun akan dijauhkan atau akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita berintrospeksi, apakah solat kita yang seperti ini? Solat kita tentu saja mudah-mudahan tidak yang seperti ini. Kita melaksanakan solat tidak karena orang lain, tidak karena panggilan sosial, tidak karena ramainya orang-orang, apalagi para public figure itu mungkin melaksanakan sholat dan sebagainya hanya karena menyesuaikan dengan masyarakat. Tetapi sholat yang harus dibangun adalah sholat yang betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi juga dikemukakan, jadi barang siapa yang ingkar, menjauhi diri dari sifat-sifat mengingat Allah, zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitonan, maka akan dijadikan setan itu adalah sebagai teman dekatnya, fahuwa lahu qarin, dan dia itu menjadikan sebagai teman dekat. Dalam situasi sekarang ini, kita mungkin dalam situasi psikologis yang sedang berada di dalam ketakutan. Tetapi juga kalau kita perhatikan, alangkah harus lebih takut lagi jika setan itu sudah menjadi korin bagi kita, sudah menjadi teman dekat kita. Karena kalau setan sudah menjadi teman dekat kita, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, walaupun dalam situasi yang salah, kita akan mengira bahwa setiap perbuatan kita itu sedang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sangat berbahaya. Kalau karakter, sikap, mentalitas yang betul-betul sudah menyatu di dalam diri kita itu suatu kesalahan, kemudian kita merasa benar dengan apa yang kita kerjakannya itu, maka berarti disitulah setan betul-betul sudah berada di dalam karakteristik sikap hidup kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran menggambarkan tentang sholat itu sebagai sholatnya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun di dalam sholatnya. Siapakah yang sahun itu? Yang lalai. Dua kategori sholat inilah yang di dalam Al-Quran termasuk kategori cara sholatnya orang-orang munafik. Cara sholatnya orang-orang munafik itu
pertama kusala, yang kedua sahun. Nah, baru setelah itu kita akan melihat ada tingkatan yang baik di dalam kita melaksanakan sholat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya di dalam Al-Quran sebagai sholat hafidun, yaitu sholat yang terjaga. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Dan ini kitab, artinya Al-Quran. Anzalnahu mubarakun, kami turunkan, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Walitunzira ummal qura, dan agar kamu, wahai Muhammad, memberikan peringatan kepada umul qura, artinya kepada penduduk Mekah, waman haulaha, dan di sekitar penduduk Mekah itu. Walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang beriman kepada negeri akhirat, yu'minuna bih, mereka juga pasti beriman kepada Al-Quran. Wahum ala sholatihim yuhafidun, dan mereka itu terhadap sholatnya itu terjaga atau memelihara sholatnya. Tentu saja ini merupakan salah satu tingkatan sholat yang harus kita jaga, yang harus menjadi dambaan dan keinginan kita. Sholat yuhafidun adalah sholat yang baik secara waktu, rukun-rukunnya itu terpenuhi, terjaga, syarat dan rukunnya ada. Kemudian tingkatan sholat yang keempat adalah yang disebut dengan sholat khusyuk. Jadi kalau tadi untuk kategori sholat kusala, sholat sahun adalah cara sholatnya orang-orang yang terhinggap penyakit kemunafikan. Kalau sholat yuhafidun, sholat khusyuk, itu adalah sholatnya orang-orang yang sudah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memelihara sholatnya. Seperti apakah orang-orang yang di dalam melaksanakan sholatnya itu sholat khusyuk? Yaitu adalah orang-orang wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Nah, ini penjelasan ini bahwa orang-orang yang sholatnya khusyuk adalah orang-orang yang di dalam sikap hidup totalitas jiwanya itu betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin sekarang menyaksikan ada banyak ya pelatihan-pelatihan seperti sholat khusyuk dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu tentu saja menjadikan di antara masyarakat kita sholatnya menjadi lebih khusyuk. Ada yang bertanya, Ustaz, seperti apakah sholat khusyuk itu? Apakah sholat khusyuk itu sholat yang betul-betul menjadi lupa ingatan, lupa segala macam? Saya menjawabnya, ini mudah-mudahan tidak salah, dan saya mencoba mengilustrasikan sholat yang khusyuk itu seperti apa. Jadi kalau kita itu mengendarai mobil, menyetir mobil, maka kita melihat sebenarnya misalnya kendaraan-kendaraan yang ada di seberang kita itu kita melihat. Kita juga mendengar suara-suara mobil orang lain. Kita juga mendengar mungkin klakson suara mobil orang lain. Atau apapun yang ada di luar kendaraan kita. Tetapi pikiran kita, pandangan kita terus fokus bahwa kita sedang mengendarai, bahwa kita sedang menghadap pada jalan yang sedang kita tempuh itu. Itu mungkin makna sederhana khusyuk. Sebab kalau diartikan kata sholat khusyuk itu sama sekali, misalnya dia lupa kepada yang lain, tidak mendengar yang lain, tidak sedikit pun terlihat dari lirikan matanya, itu saya pikir tingkatan kita mungkin belum sampai kepada tahap yang seperti itu. Tapi khusyuk di sini adalah dengan ilustrasi tadi, kita fokus, kita konsentrasi dengan jalan yang sedang kita tempuh itu. Artinya apa? Ketika kita sedang sholat, bahwa kita memfokuskan diri, itu sedang melaksanakan sholat khusyuk. Nah,
Tingkatan sholat yang kelima di dalam Al-Quran disebutkan ada istilah atau sholat yang berkaitan dengan kata daimun. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu mereka itu orang-orang yang tetap mengerjakan sholatnya secara kontinu. Kata daim di sini harus menjadi perhatian kita karena ini sebuah fakta ya. Ada aliran-aliran yang mengatakan, paham-paham yang mengatakan bahwa cukuplah melaksanakan sholat itu dengan cara mengingat saja, dengan eling saja. Dan mereka menyebutnya itu sholat daim. Nah, ini adalah tentu saja merupakan sebuah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Karena sholat daim itu bukan sholat yang hanya ingat saja. Justru di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa sholat daim itu adalah sholat yang ada memiliki sustainabilitas atau kontinuitas baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi efek dari sholat itu. Sehingga saya pernah juga mengaji bahwa sholat daim itu adalah apabila di dalam sholat itu misalnya yang disebut dengan suratus sholah. Suratus sholah itu apa? Cara, bentuk, gambaran sholat. Nah, sudah seperti apa? Sudah seperti apa yang sudah menjadi contoh dan tuntunan Rasulullah. Itu dari segi aspek suratus sholah. Nah, kemudian yang kedua yaitu ruhus sholah. Ruhus sholah itu artinya bahwa di dalam melaksanakan sholat itu, ruh kita itu hadir, jiwa kita itu ada. Ruh kita itu betul-betul memaknai, menghayati setiap ucapan, setiap gerakan dari sholat kita itu. Itu ruhus sholah. Dan yang ketiga, sholat daim itu apabila setelah kita melaksanakan sholat itu ada asarus sholah. Asarus sholah itu apa? Dampak, efek dari kita melaksanakan sholat. Efeknya apa? Efek lebih kepada merupakan efek sosial. Menjadi hidup baik, tidak hanya baik kita itu tidak dalam melaksanakan ibadah ritual kepada Allah, tetapi juga kita melaksanakan ibadah atau dalam arti ibadah sosial baik sesama hubungan hidup sesama manusia. Itu yang disebut dengan asarus sholah, dampak dari sholat kita. Nah, kalau sholat-sholat terutama yang ketiga tingkatan yang sangat baik dan luar biasa tadi, yaitu sholat kita hafidun, terjaga. Sholat kita khusyuk. Sholat kita itu daimun. Maka otomatis akan melahirkan karakter, mentalitas di dalam jiwa kita. Menjadi orang-orang yang betul-betul optimis memandang hidup ini. Karena sholat telah mendidik kita untuk percaya diri. Untuk berada di dalam satu alur dan jalan hidup yang sesuai dengan sunnatullah. Itulah yang bisa disampaikan mengenai bahwa sholat yang khusyuk, sholat yang hafidun, sholat yang daimun akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang optimis di dalam memandang kehidupan ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.